dengan satu tema yang saya ambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Apakah sudah dapat terlihat? Sudah, Pak Pendeta. Oke, terima kasih banyak. Kalau sudah dapat terlihat, mari kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini. Mungkin malam hari ini tidak akan sepanjang yang lalu-lalu, tetapi bila mana Bapak Ibu melihat judul, maka saya berharap judul ini sudah mempermudah pelajaran kita pada malam hari ini. Judulnya adalah Melihat Akhir dari Awal. Apa ini ya? Melihat akhir dari awal. Oke. Bila mana Bapak Ibu mempunyai Alkitab, Bapak Ibu bisa membukanya di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Karena ayat 12 dan selanjutnya ceritanya sudah berbeda. Mari kita mulai dari akhir. Betul Bapak Ibu, yang saya bilang adalah mari kita mulai dari akhir. Baik, Yohanes 2 ayat 11. Itulah sebabnya saya katakan mulai dari akhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bila mana Bapak Ibu memperhatikan baik-baik Yohanes 2 ayat 11, maka ayat itu boleh saya katakan sebagai sebuah kesimpulan yang sama dengan Yohanes 2 ayat 1 sebagai kalimat pembuka di dalam perikop itu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Bila mana Bapak Ibu melihat kata-kata yang saya berikan warna merah, maka dari kedua ayat ini kita akan mendapati makna yang mendalam dengan 3 tema yang akan kita pelajari. Pertama, tentang Kana yang di Galilea. Kedua, pada hari yang ketiga. Dan yang keempat yang ketiga adalah pesta perkawinan. Mari kita lihat satu persatu. Kana yang di Galilea. Bapak Ibu bisa lihat di layar laptop Anda atau layar gadget Anda di sebelah kiri. Itu adalah Israel pada masa Yesus abad pertama. Bapak Ibu lihat di bagian bawah itulah provinsi Yudea, di tengah-tengah itulah Samaria, lalu di atas itulah provinsi Galilea. Lalu Bapak Ibu lihat di atas kata Samaria itu ada kata Nain, ada kata Nasaret, ada kata Kana. Nah, jadi yang dimaksud dengan Kana adalah salah satu wilayah ataupun daerah ataupun kota yang berada di provinsi Galilea. Dan provinsi Galilea adalah salah satu provinsi di mana berasalnya Yusuf dan Maria, yang kita sebut sebagai orang tua Yesus. Dan Yesus sendiri dibesarkan di Nazaret. Dan salah satu kota yang tidak jauh dari Nazaret adalah Kana.
Bapak Ibu boleh alihkan pandangan ke peta yang ada di sebelah kanan. Maka dengan jelas kita bisa lihat bahwa Kana itu ada di tidak jauh dari kota Kapernaum dan kota Nain, di mana Kapernaum dan Nain juga mempunyai ceritanya tersendiri. Oke, sekarang ada satu pertanyaan yang menarik. Ada apa dengan Kana? Kana, bahasa Yunaninya adalah Kana. Hanya dalam bahasa Yunani N itu seperti V ya Bapak Ibu ya. Dia seperti V jadi Kana. Kana artinya tempat alang-alang. Tetapi bila mana kita melihat bahasa Ibrani daripada Kana, itu berasal dari kata kaneh yang artinya menebus. Ini jadi menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan menarik? Kota Kana adalah satu kota yang pertama sekali didatangi oleh Yesus, dalam arti di tempat inilah dia pertama sekali membuat mujizat. Dan kita akan lihat bagaimana kata Kana dalam arti kaneh menebus, kita akan melihat bahwa peristiwa yang terjadi di kota Kana yang Yesus lakukan sebagai bentuk mujizat pertama akan menunjukkan akhir perjalanan hidupnya. Kedua, Kana adalah salah satu kota yang berada di provinsi Galilea. Ketiga, kata Kana adalah satu-satunya tercatat dalam Injil Yohanes. Hanya 3 ayat Bapak Ibu di dalam Alkitab dan di dalam kitab Injil Yohanes yang menyebutkan kata Kana. 4. Kana adalah kota pertama tempat Yesus membuat mujizat. Yang kelima, saya sudah coba search, mudah-mudahan saya tidak salah ya Bapak Ibu. Kalau saya salah, tolong diberitahu. Tetapi berdasarkan yang saya search, saat ini kota Kana masih dalam penelitian untuk dicari tempat pastinya di mana. Dengan kata lain, kata Kana seperti sudah tidak terlalu terlihat jelas. Kalau saya salah, tolong dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Tetapi itulah yang saya dapat dari beberapa resources yang saya bisa baca. Yang keenam, perhatikan baik-baik. Kana duniawi artinya Kana yang pernah menjadi tempat di mana Yesus membuat mujizat yang pertama akan menjadi Kanaan sorgawi tempat Yesus mengadakan pesta pernikahan anak domba. Sementara Kana duniawi itu adalah pesta pernikahan di dunia ini. Tetapi Kanaan sorgawi di mana Yesus mengadakan pesta pernikahan anak domba. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Jangan lupa ya, judul kita melihat akhir dari awal. Saya mau bantu supaya Bapak Ibu langsung mempunyai konsep yang mudah untuk berpikir. Melihat akhir kehidupan pelayanan Yesus dari peristiwa di Kana. Sudah dapat? Mari kita lihat berikutnya. Apa yang dimaksud dengan pada hari ketiga? Ayat yang pertama mengatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Bila mana kita membaca secara keseluruhan, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di sana diceritakan tentang pesta pernikahan yang adalah keluarga Yusuf dan Maria, yang notabene adalah orang tua Yesus. Dan pesta pernikahan itu dilakukan di Kana. Bapak Ibu, sudah 2 bulan Yesus tidak berada di Nazaret. Mengapa?
Karena ketika Yesus mendengar ada baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus keluar dari Nazaret, dari kampung halamannya. Dia pergi ke Sungai Yordan dibaptiskan. Lalu setelah itu dia pergi ke padang gurun untuk mengasingkan diri. Berapa lama di sana? Kira-kira 40 hari, betul ya? 40 hari, 40 malam. Lalu setelah itu dia masih melakukan sedikit perjalanan. Itulah sebabnya catatan sejarah mengatakan Yesus pulang ke Kana setelah hampir 2 bulan berada di luar Galilea. Dan selama 2 bulan itu, Yesus tidak pernah bertemu dengan keluarganya dan ibunya. Dan jangan pernah lupa, saat-saat dia akan pulang ke ke Nazaret, dalam arti memenuhi undangan pernikahan ke Kana, Yesus sempat memilih murid-muridnya yang pertama. Minggu yang lalu kita sudah pelajari itu. Yesus mendengar bahwa akan ada pernikahan dari keluarga ayah dan ibunya di Kana. Inilah yang melatar belakangi Yesus pulang ke Kana. Kana itu tidak jauh dari Nazaret. Namun sekarang semua saudara-saudaranya dan ibunya melihat ada yang berbeda dengan wajah Yesus yang penuh dengan guratan-guratan pergumulan yang hebat. Waktu Yesus keluar dari Nazaret, catatan sejarah mengatakan Yesus mempunyai wajah yang masih tersenyum. Maksud saya bukan hanya tersenyum, wajah yang masih tidak menunjukkan adanya satu beban yang begitu hebat. Tetapi setelah dia pulang dari perantauan, keluarga Yesus beserta ibunya melihat satu wajah yang menanggung satu beban yang sangat berat, dan itu adalah beban dosa seluruh dunia. Wajah Yesus penuh dengan kerutan-kerutan, seperti menahan sesuatu yang amat sangat berat dalam dirinya. Tetapi sekalipun demikian, wajahnya tetap tersenyum. Pandangan matanya penuh dengan cinta kasih yang menyelamatkan. Dengan kata lain, wajahnya boleh menampilkan guratan-guratan beban, tetapi pancaran mata, senyuman bibirnya, semua keluar dari hati yang bersih. Seorang yang sempurna. Saat itu, Yusuf, tunangan ibunya, yang menjadi suami ibunya, sudah meninggal dunia. Tidak diberikan catatan yang jelas apakah pada waktu Yesus keluar dari Nazaret untuk dibaptiskan, apakah di situ Yusuf sudah meninggal, ataukah Yusuf meninggal pada saat Yesus berada 2 bulan di luar Nazaret. Itu tidak menjadi penting, tetapi yang pasti catatan sejarah mencatatkan ketika Yesus balik atau pulang atau pergi ke Kana, maka Yusuf sudah tidak ada. Yusuf sudah meninggal dunia. Ingatlah selalu bahwa umur Yesus sudah 30 tahun. Dia bukan lagi anak-anak. Dan persis di usia 30 tahun, Yesus keluar untuk dibaptiskan. Jadi Yesus dibaptiskan itu 30-31 tahun. Sekitar segitu ya Bapak Ibu ya. Maka tinggallah Maria bersama anak-anaknya yang lain. Setelah dia menikah dengan Yusuf, lalu dia melahirkan, kalau saya boleh katakan, adik-adik daripada Yesus, yang adalah saudara-saudara Yesus. Dan itulah yang dicatatkan oleh Matius 13 ayat 55 dan Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yesus, saudara-saudara Yesus, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Kalau Markus 6 ayat 3 mengatakan Yakobus, Yoses, ya bukan Yusuf ya, Yoses, Simon dan Yudas, dan Yesus mempunyai perempuan-perempuan lainnya. Maaf, saudara-saudara perempuan-perempuan lainnya yang tidak disebutkan namanya. Jadi Maria
setelah menikah dengan Yusuf, dia mempunyai anak-anak yang lain, yang adalah anak biologis. Ini yang menarik. Kebiasaan di zaman itu, pesta pernikahan dilakukan selama beberapa hari. Saya mendapati beberapa catatan sejarah yang menyebutkan bahwa beberapa hari itu adalah 7 hari, Bapak Ibu. Tapi tidak penting, mau 5 hari kek, mau 7 hari kek, tetapi itu dilakukan lebih dari 1 hari. Minimal 2 hari. Tetapi lihat baik-baik. Lihat baik-baik ayat pertama. Pada hari ketiga, berarti pernikahan itu dilakukan lebih dari 3 hari. Karena Yesus datang pada hari yang ketiga ketika pernikahan itu dilakukan. Seperti umumnya pernikahan yang lazim, maka mereka bersukacita dengan mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi arti pada hari yang ketiga adalah sebelum satu rangkaian hari yang sudah ditetapkan pesta pernikahan itu berlangsung, maka pada hari yang ketiga Yesus datang ke pesta pernikahan itu. Bapak Ibu lihat baik-baik di bawah. Kenapa pada hari yang ketiga? Itu makna yang sama seperti yang kita pelajari pada waktu mengapa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya kan? Maka makna yang penting kita bisa dapatkan dari kata 3. Lihat baik-baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Yunus 1 ayat 17 mengatakan, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan Matius 12 ayat 40 digunakan oleh Yesus untuk menjadi sebuah ayat yang menarik. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan jangan lupa, ayat sebelumnya mengatakan Yesus mengutip dari peristiwa tentang Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Maka demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan Yesus akan bangkit pada hari pertama dalam minggu itu setelah melewati 3 hari. Jadi Bapak Ibu lihat, ketika Yesus datang pada hari ketiga, semua itu menunjuk kepada peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Jauh sebelumnya, Yesus sendiri sudah menubuatkan Yesus datang pada hari ketiga ke pesta pernikahan itu. Ester 4 ayat 16, berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Perhatikan baik-baik.